Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasbi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmatnya, hidayahnya, inayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai saat ini apapun keadaan kita, inilah keadaan yang terbaik yang Allah berikan pada kita, sehingga Allah gerakan kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya berupa thalabul ilmi, berhadir di tempat ini, ringan langkah kita dan melembutkan hati kita untuk sekedar mendengarkan ilmu-ilmu Allah. Kemudian kita yakini semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para istri-istrinya, pada zuriahnya, keturunannya, dan kepada umatnya, termasuk kita yang senantiasa kita berniat untuk istiqomah sampai di akhir hayat kita. Masih berdasar kepada hadis yang awal zaman 3 minggu lalu, yaitu mengenai kabar dari Rasulullah bahwa ada momen 2 tanda manusia yang sengsara ya. Jadi manusia boleh jadi disebut sengsara kalau dia punya tanda ini. Tanda yang pertama adalah nisyaniz dzunubil madiyah, lupa sama dosa-dosa yang pernah diperbuat di masa lalu, wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah, padahal dia itu masih tercatat di sisi Allah. Itu yang pertama. Nah, kita baru sampai situ, di mana udah sampai kepada telaah mengenai dosa. Nah, dosa di minggu kemarin sudah kita bahas hubungan Allah dengan dosa hambanya, ya kan? Yaitu sikapnya Allah terhadap dosa hambanya. Pertama, Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah sangat luas sekali. Jadi seberapapun banyaknya dosa seorang hamba, digambarkan dalam hadis setinggi langit dosanya maupun sepenuh isi bumi, Allah punya cadangan ampunan melebihi itu. Kalau kita bayangkan dengan angka secara kualitatif, tadi sudah disebut, ini kuantitatif, maka semisal jumlah manusia yang berdosa itu ada 7 miliar manusia yang hidup punya dosa masing-masing 1, Allah punya dosa lebih dari itu, punya ampunan lebih dari itu. Jadi jangan khawatir ketika Allah punya sifat, punya sikap dosa. Sikap Allah yang kedua adalah Allah sangat luas, wasi'ul alim, sehingga sifat Allah yang Ghafurur Rahim, Ghafar, kemudian ada yang Tawwabur Rahim, penerima taubat, itu Allah gambarkan sebagai gini, seandainya tidak ada lagi manusia yang berbuat dosa di muka bumi ini, Allah musnahkan aja sekalian. Karena Allah Maha Pengampun, stok ampunannya masih banyak, Allah ciptakan lagi manusia baru dan mereka diarahkan, disesatkan berbuat dosa, lalu mereka minta ampun, Allah ampuni. Jadi sikapnya seperti itu Allah. Nah, dengan 2 sikap ini Allah kemudian menuntun manusia untuk melaksanakan langkah-langkah supaya jangan ada dosa, supaya manusia nggak sengsara dunia akhirat. Langkahnya ada 6. Pertama, suruh jauhi dosa. Kedua, suruh ninggalin dosa. Ketiga, suruh istighfar. Keempat, suruh taubat. Mengenai istighfar dan taubat ini nanti akan kita omongin di satu pertemuan, nantilah 2 minggu lagi kali. Didalami lagi mengenai taubat dan istighfarnya. Lalu yang kelima, kita disuruh dituntun Allah untuk berislam secara kafah atau menjadikan Islam sebagai jalan keselamatan. Udah selesai kan kemarin ya, babnya dua kali pertemuan. Artinya laksanakan aja sholat yang benar-benar 5 waktu, pasti dosanya hilang, ya kan? Pelaksanaan wudunya, lalu umroh, haji, sedekah, puasa,
dan lain-lain, dan syahadatnya dibuktikan, maka dosa kita akan diampuni. Lalu yang terakhir, cara kita untuk bisa bebas dari dosa, ini langkah yang terakhir, yaitu ada 66 langkah. Tapi saya ringkas jadi 10 langkah saja. Kita melakukan 10 perbuatan ini, insya Allah sebagian dosa diampuni. Kenapa sebagian? Karena di beberapa ayat dan hadisnya selalu pakai kata-kata min. Min apa artinya? Dari. Arti sebenarnya dari. Tapi kalau min itu ditambahin nanti dengan khobarnya, dengan min, terus kemudian dengan subjeknya, objeknya segala macam, berubah. Bisa jadi sebagian. Saya ambil contoh. Buka At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat 64 ayat 14. Ini tuh contoh dulu ya. Minnya itu fungsinya apa tuh? Kita mulai pertama-tama baca pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk. Inna ya ayyuhalladzina amanu, terus inna min. Inna apa? Min azwajikum wal auladikum aduwwal lakum. Dah sampai itu dulu ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya, nah nih ya, sesungguhnya, kalau diartikan langsung nih ya, sesungguhnya dari istrimu dan anakmu akan jadi musuh, ya kan? Tapi dengernya enak gak? Sesungguhnya dari istrimu dan anakmu akan jadi, dengernya gak enak kan? Maka min itu berubah makna. Inna min asbajikum, kalau bapak punya istri lebih dari satu, arti min itu artinya sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu, nggak semua, di antara, ya kan? Tapi kalau bapak cuma satu istrinya, inna minnya berubah, bukan dari, bukan di antara, kadang-kadang, nggak selalu. Jadi sesungguhnya kadang-kadang istri dan anakmu jengkelin, jadi musuh, kadang-kadang nyenengin, gitu loh maknanya, ya. Nah ini juga gitu nanti 10 perbuatan nanti yang menghapus dosa kita lakukan, nggak semua dosa dihapus. Oleh karena itu masih dorongan supaya yang 10 ini lakukannya sering-sering, jangan cuma sekali aja dalam hidup ini. Lakukan nih sering-sering 10 ini supaya dosa kita pelan-pelan kehapus, ya kan? Dengan 10 ini, ya. Itu cuma contoh doang atau kubunnya. Minnya itu artinya begitu. Nah sekarang kita mulai. Apa saja Allah menuntun seorang hambanya melalui Rasulullah supaya kita ini yang punya dosa bisa diampuni sebagian dosa kita. Pertama-tama dan yang paling utama barangkali adalah hafizil lisan, jaga lisan. Nomor 1. Orang yang bisa jaga lisan adalah tanda nunjukin bahwa dia beriman. Ya, nunjukin bahwa dia beriman. Ini Rasulullah bilang begini nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Siapa yang aku beriman pada Allah dan hari kiamat, maka bicaralah yang baik-baik. Jaga lisan. Aw liyasmut, pilihannya cuma 2. Bicaranya baik aja, jadi yang jahat-jahat ditahan. Aulias apa diam sama sekali, Jadi kayak kita pendiam kalau diskusi, kalau rapat RT pendiam aja, amati. Tapi bagaimana nih? Nanti kalau udah ada yang penelitian baru dipilih. Nah itu. Jadi pertama kita jaga di sana, tujuannya adalah kita nunjukin iman kita pada Allah. Orang beriman nggak banyak ngomong. Kalau orang makin banyak ngomong makin banyak salahnya. Yang bilang Nabi, man kasurat kalamhu kasurat saqahu. Siapa yang banyak ngomong pasti banyak salah. Jadi sekarang Bapak kalau melihat satu forum itu, padahal kita pengen nih ngoreksi, tahan. Biarkan aja terus, keluarin dulu. Sampai mana? Umbar terus, nggak apa-apa, tahan. Nah, siapa yang bisa dinahan begitu? Rasulullah bilang, ana zoimun fi baiti min saqatil min saya menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang bisa jaga ini sama jaga ini. Jadi jaminannya itu, ya. Lihat hadis nomor 1. Dek,
Jadi jaga lisan adalah langkah orang untuk bisa diampuni dosanya. Jangan semua. Ya, hadis nomor 1 kita baca ya pelan-pelan. Ini udah dihafalin dulu pertanyaan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Berkata baik maksudnya, kalau makna sempitnya begini, berkata yang baik-baik, koma dalam kurung, berkata berdasarkan burhan, alasan atau dalil yang jelas. Nah, kalau dalam posisi dakwah, maka perkataannya harus ada dasarnya dari Quran dan hadis gitu. Nah, yang kedua maknanya berkata yang baik itu berkata yang tidak mengandung perpecahan antara manusia. Selalu ingin mendamaikan, islah segala macam itu. Tidak memfitnah, tidak ghibah, tidak namimah, adu domba segala macam. Itu berkata yang baik. Yang ketiga maknanya tidak pernah rofas. Rofas itu berkata yang mengandung birahi, rangsangan, godain cewek, atau ngomongin sesuatu, atau menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya birahi. Gitu. Setiap ada kamu, kenapa jantungku berdetak lebih kencang dari seperti Ahmad Dhani, aku sedang ingin bercinta, ya kan, karena itu kan lagu-lagu yang menggambarkan dia udah nafsu, ya, atau ya kayak gitu, ya itu sering tuh gue contohin, ya itu, nah itu menjaga itu adalah perintah dan tanda bahwa kita beriman. Makanya paling aman seorang dai pasti yang keluar dari mulutnya nggak mungkin yang kasar-kasar itu. Nah, gimana hubungannya antara berjaga lisan dengan diampuni? Al-Quran yang berkata, baru Al-Ahzab itu. Coba Al-Ahzab ayat 70. Al-Ahzab ayat 70. Surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Ini perintah udah. Nah, kalau sanggup melaksanakan ini, janji Allah upahnya adalah ayat 71. Lihat, yuslih lakum a'malakum. Allah akan jadikan kamu orang yang baik. Jadi amalan kamu selalu baik. Lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu. Ya, jadi amalan yang murah harganya, cukup dengan tutup mulut atau dengan ngomong baik, dapat diampuni dosa-dosa. Bapak sanggup gak yang nomor pertama ini? Sanggup kan? Enteng soalnya, masih enteng ya. Nanti udah ketemu nomor 2 baru pada giling-giling kepala deh. Dah ya. Jadi saya ulangi, kita malam ini akan membicarakan 10 amalan yang dapat menyebabkan kita diampuni dosanya. Di antaranya pertama adalah menjaga lisan. Lisan itu, menjaga lisan itu adalah satu tanda iman kita, dan akhirnya Allah perintah dalam Quran kepada mukmin, kepada kita semua untuk menjaga lisan dengan perkataan yang benar. Kalau bisa sanggup begitu, makanya Allah memperbaiki kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nomor 2, amalan yang bisa membuat kita diampuni sebagian dosa kita adalah sabar menerima musibah. Sabar menerima musibah. Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan semua manusia di satu padang mahsyar namanya. Lalu Allah akan mempertontonkan kepada kita orang-orang yang di dunia itu ahli musibah. Setiap saat kena musibah aja. Rumah kebakaran, saudara meninggal, musibah terus yang dihadapi, sakit dan sebagainya gitu. Di sana
mereka dinaiki kendaraan yang cepat oleh Allah, melewati semua orang. Lalu berkatalah orang-orang yang di dunia ini gak pernah dapat musibah, ya Allah, seandainya dulu aku tahu ganjaran orang dapat musibah kayak gini, sekarang saya mau rela digunting, kulit saya digunting semua ini di depan Allah, ngomong begitu. Saking di dunia gak pernah dapat musibah. Tapi ada plusnya. Plusnya adalah mereka selain gak dapat musibah, kalau ada orang kena musibah ngeledek, kena lo. Nah itu nanti sana nyesel, bilang seandainya gue tahu begini, mendingan sekarang ini dipotong-potong sebagai kafarat saya. Tuh ahli musibah. Nah, di mana ahli musibah dikatakan dapat diampuni dosanya? Lihat surat 42 ayat 30. Surat Syuara ya. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa aja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Kasir itu banyak kan ya, nggak semua. Jadi musibah yang kamu alami ini kadang-kadang karena kamu teledor, nggak memenuhi perintah Allah, nggak apa Allah tegur dengan musibah. Tapi Allah bilang, tapi saya maafkan dengan musibah yang saya kasih ke kamu, saya nggak menyiksa kamu, saya maafkan sebagian besar dari dosamu. Ini dalilnya. Musibah itu nanti kamu yang bersalah, nanti saya akan ganti. Ya. Udah dimaafkan, udah beres kan? Sebagian besar kan? Artinya masih ada di diri kita. Tapi intinya kamu nggak rugi. Saya kasih musibah tuh nggak rugi. Tapi syaratnya satu, sabar. Jangan komplain, jangan ngeluh gitu. Sabar aja. Jadi diampuni. Nah, musibah kayak apa yang diampuni nih? Rinciannya ada, buka hadis nomor 6. Rinciannya musibah nih. Ayo. Mungkin Bapak pernah ngalamin. Apa aja rincian musibah yang diampuni kalau kita kena? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya baik-baik ya sebenarnya, ma yusibul mu'mina, tidaklah orang mukmin itu dikasih gitu ya, min wasobi, dari penderitaan, wala nasobin, kesengsaraan, wala sakom, dari sakit, wala hazanin, kesedihan, hatta ilhammi yuhammuh, sampai kekalutan yang menimpa seorang mukmin, illa kuffira bihi min sayyiati, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Bapak sedih, sengsara, ngerasanya gitu kan, menderita, sakit, kalut, cemas, takut. Kalau Bapak udah, ya saya terima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya terima dengan baik, maka akan dihapus dosa Bapak sebagian, sebagai kafarat langsung. Jadi Allah tanggung jawab. Allah kasih Bapak sedih, lalu Allah hibur dengan pengampunan dosa. Sedih, pengampunan dosa. Itu nomor 2. Di pertama tadi jaga lisan, gampang. Yang kedua, sabar menerima musibah. Gampang atau susah? Gampang susah. Jangan insya Allah. Gampang atau susah? Ya. Susah. Saya ngalamin misalnya. Saya ngalamin. Gitu susah. Dan mesti pasti ada yang dihapus. Entah saya salah apa dihapus, salah apa dihapus. Kalau sabar. Ya. Nomor 3, amalan yang bisa menghapus dosa, sedekah. Sedekah. Hadis nomor 10, lihat. Hadis nomor 10. Jadi yang ATM-nya hilang 200.000 di sini nih, hadis ini. Ini hadis. Udah dibilang Pak Iskandar sedekah, ini kelasin. Dari Muaz bin Jabal, dia berkata, ayo hadis nomor 10. Pak Karim, Pak Ina buka. Dari Muaz bin Jabal, dia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah aku beritahukan padamu pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah ke Muaz, ya. Maukah aku mau, katanya jawabnya itu. Lalu Rasulullah melanjutkan, 1,
pintu kebaikan itu satu, puasa adalah perisai. Maksudnya kalau Anda berpuasa, dia jadi pintu kebaikan bagi Anda nggak akan kena maksiat. Nah, yang kedua, wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Nah, ini. Kenapa Rasulullah ngabarin sedekah dengan air dan api? Maksudnya gini, kalau orang mau memadamin api, itu logikanya paling dangkal, paling orang bodoh. Kalau apinya kecil, airnya jadi banyak. Tapi kalau apinya besar, airnya mesti banyak, lebih banyak daripada api, betul ya? Apinya besar, ya airnya nggak bisa ember, airnya mesti dua danwil. Begitu pula dengan ini, makin banyak sedekahnya, dosa yang banyak itu makin terhapus. Jadi sedekah. Ya nggak sudah jangan ini, tapi yang tadi sabar ya bisa ini. ATM-nya harus yang banyak. Kok agak sulit? Kan ini nggak ada jumlah soalnya, nggak ada jumlah. Nggak sodako kan Pak? Iya, tapi gambarnya gini, kan kesalahan kita banyak. Ya sedekahnya jangan pelit-pelit lah, gitu loh. Tapi penonton sedokannya materi atau Materi pasti materi gitu ya. Tapi sebetulnya yang dihapuskan dosanya orang sedekah itu, kalau sedekahnya dilakukan yang paling susah, yaitu sedekah tersembunyi. Contoh sedekah tersembunyi gini, saya buka pintu pagi-pagi di rumah, ada nasi uduk anget, yang ngirim nggak tahu siapa, tuh orang juga nggak mau saya tahu yang ngirim. Nah itu dia, yang dia diampuni dosanya yang itu. Dia nggak nelpon juga, pokoknya ditaruh aja. Sama seperti saya pernah bilang di mana-mana, ada janda yang kita kesian, kita sebenarnya nafsu sama dia. Tapi karena dia anaknya banyak, repot, kita kirim sama dia sebulan 10 juta. Tanpa kita bilang, udah duit hilang ya Allah, itu sedekah saya gitu. Ini diampunin. Jangan habis 10 juta nyemplak, nagih ke rumah. Jangan. Nah itu sedekah sembunyi. Ini dapat Bapak lihat di Al-Baqarah 271. Surat Al-Baqarah ayat 271. Buka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kamu tampakkan sedekahmu, ya, kamu terang-terangan, itu baik bagimu, nggak apa-apa, asal kuat aja. Wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka menyembunyikan sedekah itu lebih baik bagimu. Lihat, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, dan serta-merta Allah akan menghapus dosa-dosamu, sebagian kesalahan-kesalahanmu. Min sayiatikum, dan wa yukaffiru ankum min sayiatikum, Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas kan? Jadi yang terbaik di sisi Allah, sedekah yang bisa dihapus dosanya kalau sedekahnya dilakukan hanya karena Allah, bukan karena orang itu pengen dipuji atau apa. Nah, nomor 1, 2, 3 yang paling susah yang mana? 1 gampang jaga lisan, 2 sabar gampang, katanya ATM hilang. Nomor 3 nomor 3 gimana? Mulai berat 3 bisa lah. 3 bisa ya? Salam dua. Beda-beda ini ada orang, 1 bisa, 2 bisa, yang 3 Enggak, gini, saya terangkan ini karena kita selama ini mungkin menganggap bahwa 3 perbuatan barusan ini, yang menjaga lisan, sabar, dan sedekah ini akan dapat pahala doang, ya kan? Masuk surga apa? Bukan, ada pahala dosa. Kan poin kita di situ, kan? Jadi kepancing kita untuk sering melakukan ini. Yang keempat, perbuatan yang keempat adalah mengamalkan zikir tertentu. Mengamalkan zikir tertentu. Zikirnya misalnya baca subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari.
Subhanallah bihamdi 100 kali setiap hari. Kemudian baca setelah azan bunyinya begini. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Besaran akan diampuni juga. Jadi ada dua bacaan yang kalau kita amalkan, kalau gitu yang kedua itu amalnya 5 kali sehari, yang pertama tadi subhanallah bihamdi 100 hari 100 kali. Lihat hadis nomor 3. Hadis nomor 3 lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, lihat, khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Jadi barang siapa baca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, ya sehari maksudnya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita merasa banyak dosa, maka ambil waktu paling ini habisnya cuma 10 menit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jangan kayak Pak Sugeng nih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dijamin kata Rasulullah dosa dihapus walaupun dosanya banyak seperti buih di lautan. Ya, baca itu Pak ya. Lalu lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7 lihat. Ayo Pak, Bapak-bapak, hadis nomor 7 dari Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bukan Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan, nah ini ada pertentangan, ada khilaf di antara ulama, ketika mendengar azan pertama Allah Akbar langsung ngomong ini atau habis azan selesai. Saya pikir dua-duanya nggak apa-apa ya. Barang siapa yang ketika mendengar azan lalu mengucapkan, nah itu ucapannya dari mulai ini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabbah wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dinah ghufira lahu dzambuh, maka dosa-dosanya akan diampuni. Yuk kita baca sama-sama, saya yang mulai nanti diikutin ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. wa bil islami dinah. Oh, baca itu. Nah, bacanya kapan? Ada banyak khilaf nih ulama nih mazhabnya. Ada yang bilang begini, waktu mulai Allahu Akbar langsung kita langsung baca nih wa anna, boleh. Atau azan selesai dulu. Baru doa setelah azan. Doa setelah azan pun ada macam-macam. Ada yang selawat aja. La ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita. Boleh. Ada yang lihat Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaim. Jangan mau tambah. Ya, tapi intinya ini kalau dibaca ini mengandung ampunan Allah gitu. Ya. Nah, kalau bisa bacanya tiap ajan kan 5 kali sehari minimal. Tambah ini 100 kali. Wah, aman dosanya, aman. Ya. Itu nomor 4. Gampang ini. Jadi tadi sedekah susah, sabar agak susah, jaga lisan gampang. Ini sekarang gampang nih kan. Nomor 5. Kita main cepat aja. Menyingkirkan duri di jalan. Cara orang nyingkirin duri di jalan, duri itu cuma simbolik, Pak. Bisa saja ada puntung rokok yang masih nyala, beling,
atau pagar atau tanggul yang kira-kira ngalangi jalan, bisa bikin anak kecil luka segala macam itu, kita singkirin. Caranya gini, kita nemu tuh barang, lalu kita ambil, sebelum kita buang kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru buang. Buang pun bukan buang ke samping sini, berarti kan ada yang lain. Buang kantongin atau buang di tempat yang aman itu. Jadi nemu, ambil, hamdalah, baru singkirin. Nah itu Allah akan apa? Hapus dosa-dosanya. Hadis nomor kedua. Paku di jalan tuh. Banyak paku. Musuh motor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu menemukan potongan duri di jalan, lalu diambilnya, kemudian dia bersyukur pada Allah, ya kan? Faghfara lahu, maka Allah mengampuninya. Jadi ada stepnya. Di sini digambarkan gini, bainama rajulu yamshi, ada seorang laki-laki jalan, ya. Bitorikin di satu jalan, wajada hutna, dia menemukan syaukat, menemukan duri itu, alat torik di jalan itu. Fa'akhadhu, maka dia mengambilnya. Fasyakarallah, lalu dia bersyukur pada Allah, ya kan? Maka dia diampuni. Ya, ada yang bisa jawab saya nggak? Nebak aja. Kenapa ada bersyukur dulu baru buang? Kenapa nggak ambil buang, kan sama aja, baik juga kan? Kenapa ada bersyukurnya? Karena menghindari orang bersyukur tidak ada korban. Jadi ya intinya, ya Allah, aku bersyukur memindahkan yang orang tidak membuat orang kecelakaan. Ya kan belum ada korbannya kan? Belum ada korbannya. Iya, belum ada, karena justru belum ada kita bersyukur. Bersyukur. Yang lainnya? Menyelamatkan. Kita kenapa bersyukur? Karena kita paling tidak telah menyelamatkan orang yang mungkin bisa kena. Sama. Cuman bahasanya lain. Atau iya? Bersyukur karena dapat pahala besar. Betul. Dua. Nanti ini sama, ini lain sendiri. Eli. Itu juga. Itu kan kaitannya dengan orang yang berilmu. Kalau dia nggak tahu ilmunya, Tapi agak susah untuk bersyukur. ya, tapi Pak Kari jeli juga tuh soal pahala ini. Lagi yang lainnya. Kenapa kita habis melakukan sesuatu, lalu kita sebelum kita menuntaskan itu, kita bilang alhamdulillah. Apa tuh? Mencegah kesombongan diri, Pak. Jangan sampai nanti kalau kita udah begini, ya, kita nggak tahu apa datangnya ilhamnya dari siapa. Dari Allah. Fa'alaha ma fujura wa taqwa. Jadi kita bilang bukan kita kok. Semata-mata kita nemuin ini karena Allah lah yang menuntun kita untuk nemuin itu. Tuh. Jadi mencegah kita sombong. Makanya kita bersyukur. Setelah itu baru bersyukur karena dengan kita mencegah itu udah dapat ilham itu, maka pasti orang selamat, nggak kena dan dapat pahala banyak. Jadi kita gabungin semuanya, ya. Jadi kata-kata kan baru pas dengar, tapi kita memindahkan itu ya semata-mata ya kita ini aja kok bisa kita memindahkan tuh. Iya. Apa makan, tapi kita kan tadi Pak Haji bilang suruh bersyukur dulu kita. Iya. Bukan bersyukur dulu, Rasulullah bilang nih ya. Dari nama rojulu ya kan. Tapi tidak kita memang nggak ada pesan yang bersyukur, cuman buang, jangan sampai itu. Jadi nggak ada kata-kata ini bagaimana mengucapkannya gitu. Jadi kalau memindahkan sesuatu yang tidak membuat orang celaka itu, ya. Tapi kalau udah naluri orang beriman, Pak, kalau dia nemuin sesuatu dan dia anggap ini manfaatnya banyak, pasti ada alhamdulillahnya kok. Alhamdulillah. Kok saya nemu. Nah, menghindari setan yang dijirin kita bahwa kita pahlawan, alhamdulillah itu. Baru habis itu dapat pahala gitu. Seperti ini bukan apa-apa, sekolah SD TK di bangsa itu sebelah sana nampak kan di hotmix itu ini ada lubang gede ya, ini
apa nama kalau saya Tahu tuh bunga bangsa ya? Iya. Ruko-ruko ya? Iya. Lubang gede itu. Iya, itu bagus ini kok ini. Maaf aja kalau saya di situ ya lingkungan RT atau tidak bukan RT lah atau depannya. Saya berapa sih? Apa nggak sampai 50.000 beli semen itu dijaga seperti saya ya yang hal gitu ya apa seperti ini misalnya kalau saya jadi wali kota oleh jalan itu dulu kan pernah juga ada yang jatuh berituntut itu tinggal perintah aja kok ini kan kadang-kadang nunggu anggaran iya sedikit kan. Jadi sesuatu yang menghalangi jalan hendaknya disingkirkan dengan menyebut dulu memuji Allah gitu lah kira. Intinya begitu. Itu nomor 5. Nomor 6, amalan yang dapat kita diampuni oleh Allah adalah pemaaf kepada sesama manusia. Pemaaf. Bapak mesti tahu bahwa jadi orang pemaaf itu Allah perintah, bukan pilihan kita. Allah perintah kita jadi pemaaf dan wajib hukumnya. Jangan bilang itu pilihan gue dong. Nggak boleh. Pemaaf. Ayatnya bunyinya gini, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan sampaikanlah yang ma'ruf, yang baik. Itu mutlak itu. Jadi karena itu ada fi'il amar. Khuz itu artinya ambillah sifat. Al-afut pemaaf, khuzil afwa pemaaf. Bukan. Alhamdulillah ji maaf ji. Adik kita yang almarhum tuh. Ada berapa tuh 10 tahun si Eko tuh. Saya tahu nih dia alhamdulillah ketemu di sini dulu ngelak gimana. Tapi tidak mengatakan ayah saya sama sebagai tamu aja nyala-nyala. Tapi saya alhamdulillah bersyukur. Saya udah bersalaman sama dia. Dalam batinnya alhamdulillah saya bisa salam dia. Walaupun siapa yang salah mainnya saya udah senang. Eko mana? Belakang yang 11. Bukan. Oh yang biasa nongkrong Itu sekopol yang suka di depan. Gitu. Yang apa? Ada masalah sama dia? Itu sama Eko ada masalah? Masalah. Ya masalah urusan Pak Abdi itu. Ya, kalau kita ceritakan mana. Jadi apa pemaaf itu basicnya pemaaf itu adalah samhah. Samhah itu artinya toleransi. Lapang dada. Kalau saya lapang dada sama kesalahannya Pak Agus, saya bertasamuh, saya toleransi. Ada ukurannya bahwa Anda udah pernah salah sama saya. Ya saya maklum, saya tahu dan Allah lebih tahu gitu loh. Oleh sebab itu yang pengetahuan Allah itu adalah bukan pengetahuan saya. Sehingga saya tasamuh, udah saya maafkan. Nggak pakai saya persoalkan lagi gitu loh. Itu namanya pemaaf. Ya. Dan ini dikatakan oleh Nabi, iman paling utama adalah samha. Jadi kalau orang ngaku beriman nih, saya beriman pada Allah. Bahkan Allah nyuruh kita untuk ngaku beriman. Di Quran ada 2 doa. Di Quran yang kalau kita baca doa ini, kita dianggap udah ngaku beriman. Rabbana innana amanna. Ya Allah, aku ini udah beriman. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang satu lagi, Rabbana amanna. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Aku telah beriman. Nah, kalau kita udah ngaku begitu, Rasul bilang, seutama-utamanya iman adalah engkau sabar dan samha dan tasamuh. Kalau enggak begitu berarti kafir. Baca hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Afdalul iman as-sabru was-samahah. Saya ulang ya. Afdalul iman as-sabru was-samahah. Seutama-utamanya iman adalah sabar dan pemaaf. Berlapang dada. Perintahnya dalam Quran ada di surat Al-A'raf 199. Buka. Al-A'raf 199. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Tuh
Ya, jadi nah, apa hubungannya pemaaf dengan ampunan dosa? Nah, ini kan penting nih. Ya, hubungannya apa? Al-A'raf 199 udah. Al-A'raf 199. Pasti Qurannya lagi mati nih. Gak bisa. Ya udah. Gak apa-apa, ditungguin. Nyalain dulu. Maka kita mesti ngaji pakai Quran buku aja, jadi Quran handphone. Udah? Huzil apa? Ya, udah ya. Nah, apa hubungannya antara kita maafin orang? Maaf itu kita maksudnya ngelepas sama lapang dada. Udahlah, dia salah sama gue nggak apa-apa. Apa hubungannya? Saya ceritain zamannya Siti Aisyah difitnah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang Nabi cintai, istri kedua setelah Khadijah, itu pernah dituduh selingkuh dengan Sofyan. Ketika selingkuh itu sampai ke tangan ke kupingnya keluarganya Aisyah, dalam ini Abu Bakar ayahnya. Abu Bakar mencari siapa yang duluan nyebarin berita ini. Ternyata karyawannya. Jadi beliau punya koperasi, itu punya toko beras, gandum, sembako gitu. Nah, ini karyawannya dua orang ini. Setiap bulan dikasih gaji dan dikasih sedekah juga sama Abu Bakar. Dia yang nyebarin fitnah bahwa istri Nabi saya lihat berdua-duaan sama Sofyan. Siti Aisyah dipulangkan sama Rasulullah 1 bulan. Wah, nangis terus. Rasulullah pun nggak mau ngomong. Akhirnya sahabat-sahabat tadi pada nengok kedua-duanya itu, nggak ada titik temu gitu. Nah, tiba-tiba Abu Bakar bersumpah, sejak hari ini 2 orang karyawan saya ini tidak akan pernah lagi saya maafkan, dan saya tarik sedekahnya semua. Gajinya nggak saya bayar, sudah saya keluarkan sekalian. Saking keselnya, maka Allah turunkan ayat, ampuni mereka. Lihat, Allah nyuruh maafkan mereka, tapi bilang gini, kamu mau nggak saya ampunin? Kalau kamu mau saya ampunin, kamu ampuni mereka. Jadi ampunan Allah pada kita, dosa kita dibebasin, tergantung kita maafin dia. Kalau kita nggak keluarin maaf kita mau astagfirullahaladzim tiap hari, nggak bakal Allah ampunin. Allah gantung itu. Itu lihat surat An-Nur ayat 22. Ini adalah setelah Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memaafkan dan tidak akan memberikan sedekah nih. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka, maksudnya mereka itu keluarganya Abu Bakar ya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat Bapak, kita minta ampun kayak apa? Selama masih ada kita nggak maafin seseorang, ampunan kita digantung. Mati dalam keadaan membawa dosa. Ya, jadilah pemaaf. Contoh yang paling telak lagi tuh gini. Dalam Quran, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, ada hukum namanya hukum kisos. Mata balas mata, gigi balas gigi. Kisos, ya. Tapi kata Allah, barang siapa yang melepas hak kisosnya, Pak Sugeng saya bunuh, Dani kan berhak bunuh saya. Tapi Dani berlapang dada, maafin saya. Dia mau saya bayar diat, nih buat uang duka. Saya bayar diat. Dani memaafkan. Berarti dia melepaskan hak kisosnya itu. Maka Dani Allah ampuni dosa-dosanya yang nggak tahu berapa banyak dosanya gitu. Gara-gara memaafkan. Paham ya? Lihat surat Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45. Ya. Apa? Maafin gak apa-apa susah. Ayo. Wa katabna alaihim fiha, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat, anna nafsa binafsi, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa,
wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, dan hidung dengan hidung, wal uzuna bil uzuni, kuping dengan kuping, wasinna bisin, dan gigi dengan gigi. Terus wal juruha kisosun, dan luka-luka juga ada kisosnya. Nah ini, faman tasaddaqo, barang siapa yang bersedekah melepaskan hak kisosnya itu, lihat, fahuwa kafaratullah, maka hak melepas itu jadi penebus dosa untuknya. Telak kan? Telak pemaaf menjadikan dia dosa dia hilang, Allah ampuni. Paham? Tuh amalannya gampang susah, Pak. Susah. Ini susah. Gue nggak tahu nih ngapain gitu, susah. Nah, tadi Pak Haji masalah apa ya, gosip terfitnah ya, istrinya Nabi. Iya. Iya. Oh, dia bukan apa, kalau jangan reject itu bahasanya muhasabah apa namanya? Udah nemu akhirnya. Oh, ini yang nyebarin berita, ngaku lagi. Jadi enggak, dia kan ente langsung dia dipulangkan gitu, Bu. Sebelum dipulangkan bukan bukan dipulangkan. Memang Aisyahnya sendiri udah minta ampun sama Nabi. Ya Nabi, saya nggak berbuat begitu. Nabinya diam juga. Syok dong suami yang mendengar istrinya akhirnya. Ya udah, kalau memang pulangnya ke orang tua silakan. Saya nggak batas, tapi saya nggak nengok-nengok nih ke sana ini. Kan jadi dia sendiri, bukan Nabi Muhammad yang suruh. Enggak, dia pulang. Bahkan dijemput sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar keluarga kan nyari. Iya. Apa benar kamu begitu? Tetap dia lumayan nangis Aisyah kan. Kan curiga semuanya. Iya. Akhirnya ditemukan, diselidikin, ini yang nyebar berita begitu, dan beritanya bohong. Iya, wah. Akhirnya Abu Bakar bilang, saya bersumpah kamu nggak akan saya sedekahkan lagi, nggak saya maafkan kamu. Turun ayat ini, maafkanlah, lapang dada aja. Kamu mau nggak saya ampunin? Kalau mau ampuni dia dulu gitu. Jadi harus sadar ampunan dosa kita gara-gara kita belum memaafkan orang. Ya amalan nomor 6 ya. Nomor 6 kata Iskandar susah. Ya, tapi memang susah. Nomor 7. Amalan yang bisa menghapus dosa kita yang sering barangkali kita lakukan adalah jabat tangan sesama muslim. Jabat tangan sesama muslim. Coba buka nomor 4, hadis nomor 4. Lihat. Dari Bara' bin Azib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla afyatliqa, melainkan akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Nih masih awal nih, ketemu nih. Pas Sugeng, saya mau berangkat kantor lewat depan rumah. Pak, turun dari motor, salaman. Sebelum berpisah, saya berangkat, lagi ngobrol tuh, dosa kita rontok Pak. Rontok. Gara-gara salaman. Itu step pertama. Step kedua, yang dia ampunin telak dosanya. Kalau ada orang dua lagi bertikai, sebelumnya berantem mereka berdua. Yang salah, yang punya salah nih, bukan yang bener, yang salah tuh, datang duluan, atau yang bener datang duluan. Yang paling unggul pahalanya yang bener datang duluan. Ya gue merasa bener, gue dizalimin, datang duluan, salamin nih. Antara kita nggak ada masalah ya, saya samahan nih, saya lapang dada, saya minta maaf kalau saya salah. Itu Pak, kayak bayi baru lahir. Jaminan, merinding saya nih. Kayak bayi baru lahir. Tapi sanggup gak orang begitu? Dari sini gak kedengeran nih, tau mana? Gue gak kedengeran. Iya bisa begitu loh orang. Bahkan ada pernah sinetron di mana nih sampai kiamat betul-betul. Gubernur siapa yang Pak Ridwan Kamil? Setahun lalu dia mencat guru honorer di Bandung. Guru itu sekarang dagang risol, dagang pastel gitu. Diwawancara sama YouTube. Kata guru ini,
selama saya masih dagang Rizal begini, saya belum ngajar lagi. Dia nggak saya maafin tuh, Ridwan Kamil. Sampai hari kiamat saya tuntut depan Allah. Oh, apa begitu tuh orang tuh pada Ridwan Kamil? Coba buka YouTube, Pak. Tukang Rizal dan Ridwan Kamil. Keluar tuh juga. Apa begitu? Saking dia nggak tahu ilmu bahwa ini peluang. Mumpung dia mungkin lupa istighfar, lupa tobat, ya udah cari aja orang yang salah sama kita. Dia merasa benar, nggak apa-apa. Bapak merasa benar tuh hak Bapak. Tapi orang yang paling berharga di mata Allah merasa salah. Kalau Bapak istighfar, Bapak lagi merasa salah sebenarnya. Begitu pula kalau kita mau minta maaf sama orang, berasa salah aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang gengsi, berasa benar dulu. Siapa nih orangnya? Bahkan Rasulullah Pak melakukan itu. Rasulullah itu waktu udah sakit-sakitan, lalu dia kumpulkan orang di lapangan, dia bilang sama orang-orang, saya sebentar lagi akan menghadap pada Allah. Tolong yang pernah saya sakiti, saya zalimi, maju sini, kisah saya. Tuh, ada satu orang anak muda, dia bilang, dulu saya pernah waktu engkau lewat bersama rombongan naik kuda, kesusuan bawa pecut tuh. Pecut kudanya itu kena saya, sakit sekali gitu. Ya udah, suruh balas. Umar mendidih darahnya. Ya Rasul, saya aja, anak pengen dibacok sama Umar. Diam kamu. Ya maju. Rasulullah buka baju. Di mana? Di bagian mana? Bagian sini Rasul kenanya. Udah, Rasulullah tunjukin, ayo kisos gitu. Dipeluk Rasulullah. Sebetulnya saya nggak mau begini, tapi saya pengen meluk badan yang mulia ini. Supaya saya bisa bersamamu di surga. Apa tuh hukumnya begitu tuh? Luar biasa, Allah ampuni pasti semuanya. Jadi maafkan, samperin, jabat tangan. Namanya musafahah. Ya musafahah. Kalau gitu ya Jokowi dapat musafahah gitu ya. Jangan minta maaf. Lah kalau itu saya nggak mau maafin juga. Lain lagi. Dia minta maaf. Suruh Gibran turun dulu. Nggak mau. Nggak ini nih. Kalau bisa kita ngomong pertikaian pribadi aja. Jangan kita mau kepala negara nggak nyambung. Itu udah masalah. Soalnya ada hadis yang lain yang mendukung kita. Nih contohnya nih. Siapa-siapa saja kepala negara atau imam atau siapa yang mati dalam keadaan membohongi rakyatnya tidak akan coba surga dia. Dia sendiri udah nyeburin diri sendiri ke neraka tuh. Masa kita mau doain juga yang begitu? Ya kan secara tidak langsung ya namanya manusia. Gitu. Barangkali ada yang lu jabat tangan sama Jokowi juga nggak nyampe, sama CPM udah dihalangin duluan. Gitu ya, jadi yang soal jabatan ini jangankan nih orang yang nggak bertikai, muslim antar muslim doang nggak ada masalah. Apalagi kalau mau perempuan, jabatannya apa? Oh lain. Dosanya mau jabatan, tapi saya tidak mau kata-kata gimana? Maksudnya apa jabat tangan? Ya saya udah memang saya seperti ini. Kita mau ya tidak ada yang salah yang benar kan? Saya mau jabatan memakan apabila kita ini berkomunikasi kembali. Takut tuh dia buang muka kan dia doain saya. Wah supaya ketabrak mobil itu sampai begitu ya. Terus ya saya ya amin aja ini. Betul. Ini betul dia bilang gitu. Siapa sih? Eko itu kan namanya Eko Sitompul. Eko nama Jawa, Sitompul nama Medan kan itu Eko Sitompul. Sudah main makan mobil. Iya. Kemarin mau bolos. Itu kan. nggak apa-apa pokoknya intinya. Iya udah pokoknya maafin. Jadi kalau ini waktu istrinya Pak Sugeng meninggal kan itu tahlilan gitu. Pas waktu makanan ya pas ini dia langsung pulang. Inilah ajaran Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Jadi jangan ragu-ragu kalau soal ginian. Saya sering melakukan ini justru kepada istri dan anak. Saya merasa menurut saya kadang-kadang suka nyakitin mereka gitu. Jadi kalau mau berangkat kantor, kalau pulang mereka mau tidur gitu, saya selalu bilang di grup keluarga, maafin papa ya. Gitu.
Walaupun kita nggak merasa bener apa ya kan? Kalau ketemu Salim segala. Kalau saya pas marah-marah, tapi kalau di tempat lagi fungsional saya Masih bisa apa? Oke, nomor 8 dikit lagi. ya. Berbuat baik pada hewan. Nah, kalau ini masuk nih, diampunin. Walaupun ayamnya dibohongin juga sama dia. Gue dipanggil manis-manis dikasih makan, telur gue diambil. Kerjain gue. Nih ya, hadis nomor 8 lihat. Nomor 8 hadisnya nomor 8 juga. Ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia merasa haus. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah sumur air. Lalu dia pun turun ke dalam sumur tersebut untuk meminum airnya. Tak lama kemudian dia keluar dari dalam sumur dan tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sambil menjilat tanah karena hausnya. Laki-laki itu berkata dalam hati, anjing ini pasti sangat haus, seperti yang aku alami tadi. Kemudian laki-laki tersebut turun lagi ke dalam sumur untuk mengisi air ke dalam terompahnya. Setelah itu dia bawa terompah berisi air tersebut ke atas dengan cara menggigitnya dan meminumkannya kepada anjing yang kehausan itu. Dengan perbuatannya itu, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah membalas kebaikannya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Cuman ngasih minum air anjing dari air di dalam sepatunya, yang waktu masuk sumur tangan duanya tuh megang tali, sumurnya si sepatunya digigit. Balik lagi. Perjuangannya itu Allah anggap sebagai kebaikan yang luar biasa karena makhluk Allah tertolong, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Ya kita jangan selalu cari anjing, misalnya ayam, kucing, ya. semut, nyamuk. Saya udah kita kasih makan masih dipikirin. Gua kasih makan. Nah, dia ngadu, tolong ngadu di atasnya. Apalagi dibohongin. Enggak, sampai nomor 8 ini, Bapak kerasa nggak kalau Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat seluruh alam itu. Semua ke cover sama kita. Dan kalau kita mengcover semuanya, kita diampunin, itu loh berharganya Islam itu. Ya. Nomor 9. Amalan yang bisa menghapus dosa kita, nomor 9 adalah semangat mencari nafkah. Semangat mencari nafkah. Jangan salah paham, bukan berarti seorang mesti bekerja jadi karyawan, nggak selalu, dagang nggak selalu. Yang penting dia ada kegiatan yang dia harapkan Allah kasih dia rezeki pada hari itu, yang cukup. Termasuk dari telur ayam kamu. Oh iya. ya biar lo seneng gue masukin juga. Tadinya kan gue bilang enggak, tapi ya. Lihat hadis nomor 11. Ya. Ini dahsyat nih hadisnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji dan juga umrah. Seorang sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-umumu fi turabil ma'isyah, semangat mencari rezeki. Jadi pagi hari Bapak bangun setelah sholat subuh, yang Bapak melakukan adalah, ya Allah cukupkan rezeki saya dan istri saya dan anak saya hari ini misalnya gitu. Kemudian Bapak keluar rumah aja, kan gak harus berstatus karyawan, kan gak harus karyawan gitu. Nanti Allah yang atur. Nah ketika dapat itu, semangat itu aja Allah udah ampuni, semangat itu doang. Bagaimana orang yang memang benar-benar bekerja, gitu loh. Ya, hebatnya Islam begitu. Semangatnya keluar rumah aja. Apalagi kalau semangatnya ditambahin niat. Pak sekarang niatnya keluar rumah itu membantu saya selama saya masih belum bisa bawa mobil ini. Oh, saya bantu Ustaz gitu. Itu udah dapat ganjaran. Apalagi ditambah merasa bahwa saya harus begini, saya harus begini. Lillahi ta'ala, Allah ampunin. Tapi tetap maafin ya. Tuh gak dimaafin lagi. Gitu, jadi jabat tangan juga ya. Gitu. Allah bisa. Ya Allah,
saya tak bosan-bosan memohon rezeki darimu ya Allah. Ayo kali itu luar biasa. Oh, doanya gitu. Enggak, doanya kan saya tak bosan-bosan. Malaikat dia bilang, gue yang bosan. Dengan orang gitu. Iya, ya memang jika hari ini masih diancam. Terakhir sekali yaitu amalan yang dapat menyebabkan seseorang itu dihapus dosanya, sebagian dosanya, dan kalau ini tiap hari dilaksanakan ya paling dosanya hilang lama-lama dan insya Allah mati dalam keadaan nggak ada dosa, yaitu melazimkan pergi ke masjid. Melazimkan pergi ke masjid walaupun masbuk, walaupun jarak antara gerbang masjid dengan dalam itu kamarnya cuma 30 meter, masbuk nggak apa-apa, yang penting datang. Kalau istri kita kalau di rumah Mau pakai berak dulu kayak. Tentulah. Kalau itu lain lagi itu kan. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5 lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, wudu atau mandi bagus juga, lalu berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan salat fardu di antara salat fardu yang diwajibkan oleh Allah, lihat, kanat khutbatahu ihdahuma tahuttu khatiyatan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah-langkahnya yang satu menghapus dosa dan langkah yang lain mengangkat derajat. Kanan mulai jalan dek mana pesener tanya, naik motor gimana Tad? Naik motor nggak dapat. Rodanya dapat rodanya. Ya nggak apa-apa, punya kemana aja tuh yang ke masjid. Yang dihitung langkah kaki yang satu dosanya kehapus, langkah kaki yang satu lagi naik derajat. Untung saya jauh ya. Hah? Untung saya jauh sholatnya. Tapi yang dihitung cuma nanti waktu turun motor kesenang doang. dari rumahnya enggak. Ada rumahnya 30 meter, wudhunya di musola. Numpang berak dulu. Orang udah makan mendoan dia masih subuhan. Masbuk. Jadi malam ini saya ulang sedikit. Malam ini kita udah membahas 10 amalan yang bisa menghapus dosa. Selain istighfar, tobat dan berislam secara sempurna dan jauhi dosa tinggal ya. Selain itu ya, yaitu 1 menjaga lisan, 2 sabar menerima musibah, 3 sedekah, 4 mengamalkan zikir-zikir tertentu, 5 menyingkirkan duri di jalan, 6 pemaaf pada manusia, 7 jabat tangan, 8 berbuat baik pada hewan, 9 semangat mencari nafkah, dan terakhir melazimkan pergi ke masjid. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.